Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh 5 Menit untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Amsal 19 ayat 3. Firman Tuhan berkata, kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Sahabat Kristus, sebuah peristiwa tragis pernah terjadi di kota Surabaya. Seorang pencuri motor ketahuan oleh warga kampung. Oleh karena kemarahan yang tidak bisa dibendung, pencuri ini diikat pada sebuah tiang. Entah siapa yang berbuat, ada yang menyiramkan bensin di tubuhnya. Lalu ada juga yang menyulut korek api sehingga terbakarlah tubuhnya. Beberapa hari dirawat di rumah sakit, pencuri itu pun meninggal dunia. Kalau sudah peristiwa tersebut terjadi, siapa yang mau disalahkan? Pencuri itukah? Warga yang menghukumkah? Atau Tuhan yang dianggap bersalah? Firman Tuhan mengatakan, kebodohan menyesatkan jalan orang. Artinya, ada banyak orang yang bertindak bodoh atau berlaku semaunya sendiri. Sudah diajarkan firman Tuhan, tapi masih dilanggar juga. Sudah mengerti mana yang benar dan yang salah, masih melanjutkan berbuat dosa. Kalau tidak mau disebut bodoh, lalu mau dianggap apa? Sahabat Kristus, bagian berikutnya dituliskan, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Artinya setelah berbuat kebodohan atau kesalahannya sendiri, seringkali orang menyalahkan Tuhan dan meminta Tuhan bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya sendiri. Coba perhatikan, ketika seseorang mengalami resiko dari tindakannya, ucapannya selalu berkata, "Di mana Tuhan? Kok tidak mau menolong saya? Mengapa saya harus mengalami nasib seperti ini?" Bahkan bisa juga berkata, "Tuhan itu kejam dan tidak adil pada saya." Sebelum menyalahkan Tuhan atas situasi hidup yang kita alami, tidak ada salahnya untuk kita koreksi diri. Kalau ternyata ada kesalahan atau dosa yang kita lakukan, lebih baik kita minta ampun di hadapan Tuhan. Ketulusan hati kita yang meminta ampun pada Tuhan akan memulihkan hidup kita. Kasih sayang Tuhan masih mau mengampuni dan menerima kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur memiliki Tuhan yang baik yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang begitu mengasihi kami. Bahkan ketika kami terlanjur berbuat dosa, terlanjur berbuat kesalahan, terlanjur mengalami situasi-situasi hidup yang tidak menentu, Kau masih mau mengasihi dan menyayangi kami Tuhan. Ketika kami minta ampun kepadamu, ketika kami membuka diri untuk Tuhan pulihkan. Ampuni Tuhan kalau seringkali kami berbuat kesalahan sendiri, masih mau melakukan dosa, menikmati situasi-situasi yang salah. Tapi hari ini Tuhan, kami mau berkata, berhenti dari segala tindakan kami yang salah. Dan kiranya kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, mau menerima kami kembali. Dan membuat kami pulih, membuat kami mengalami sukacita, membuat kami mengalami ada di posisi yang benar lagi. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Berkat-Mu, kemurahan-Mu, dan tuntunan-Mu itu kiranya menopang kami untuk aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan kami tidak mau main-main lagi terhadap dosa atau melanggar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Kristus, Tuhan memang mengasihi orang yang berdosa, tapi jangan bermain-main dengan dosa. Salam dari saya, Pendeta Ogi Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.